Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Baiklah, pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di perkuliahan virtual pada siang hari ini. Nah, baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dian Sandana, Fatona Dwi Herdianti, Muhammad Fauzan, Rahman Walid Habibi, dan Winda Pemalasari. Yang sama-sama kita hormati, Nina, dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, Ibu Maisri Lena, dan seterusnya yang kami sayangi teman-teman seperjuangan 20 BKT 09. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengertian silabus pembelajaran, prinsip pengembangan silabus, dan tahapan pengembangan silabus. Dan saya sendiri, Muhammad Fauzan, sebagai moderator yang akan memandu teman-teman semua pada penyampaian PPT berikut. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rahman Walid Habibi. Kepada Rahman Walid Habibi, kita persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Rahman Walid Habibi dengan NIM 2012937 akan menjelaskan mengenai pengertian silabus pembelajaran. Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian dari silabus pembelajaran ini. Yang pertama ialah Aisyah pada tahun 2013 menyatakan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan penilaian serta alokasi waktu dan sumber belajar. Yang kedua ialah menurut Salim pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa silabus adalah garis besar, ringkasan, abstrak, atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran. Slide berikutnya, moderator. Yang ketiga ialah dari Yulai Elawati pada tahun 2004 menyatakan bahwa silabus adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen, memiliki hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. Dan yang keempat, menurut PSNP pada tahun 2006, menyatakan bahwa silabus ialah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu dan sumber atau bahan atau alat belajar. Slide berikutnya, moderator. Yang kelima yaitu menurut Mulyasa pada tahun 2010 menyatakan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Lalu menurut Trianto pada tahun 2010 menyatakan bahwa silabus merupakan sebuah perangkat dari sekelompok materi pelajaran yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi penilaian, alokasi waktu, dan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir, menurut Kunandar pada tahun 2011, menyatakan bahwa silabus merupakan sebuah perangkat rencana dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian
yang memuat komponen-komponen dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahman Walid Habibie yang telah menjelaskan mengenai pengertian silabus. Nah, jadi pengertian silabus itu yakni sebuah seperangkat. Nah, seperangkat yang rencana pembelajaran yang mencakup nantinya kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, kita lanjut kepada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dian Santana mengenai prinsip pengembangan silabus. Nah, kepada Dian Santana dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Dian Santana dengan NIM 20129122 akan mempresentasikan tentang prinsip pengembangan silabus. Menurut BSNP 2006 menyatakan bahwa prinsip pengembangan silabus terdiri dari yang pertama secara ilmiah yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, yaitu sistematis. Sistematis yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, yaitu konsisten. Konsisten yaitu adanya hubungan yang konsisten, ajek, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, yaitu aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Menyeluruh adalah komponen silabus yang mencakup seluruh ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Dian Santana yang telah menjelaskan mengenai prinsip silabus pembelajaran yang ininya ada 8 poin. Yang pertama ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel, dan juga menyeluruh. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Komalasari. Kepada Winda kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Winda Komalasari dengan nomor NIM 20129224 akan melanjutkan presentasi kita mengenai prinsip pengembangan silabus yang mana ini menurut Sagala tahun 2008 berpendapat tentang prinsip pengembangan silabus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Yang kedua adalah apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut.
Selanjutnya, di SD atau MI, semua guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Di SMP atau MTS, untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Adapun prinsip selanjutnya adalah sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain yang melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup PKG tersebut. Adapun yang terakhir adalah menurut Sagala, Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan menyediakan anggaran yang diperlukan, narasumber yang berkaitan dengan silabus mata pelajaran yang dikembangkan, dan membantu sebuah tim yang terdiri dari para guru pengembangan di bidangnya masing-masing. Hanya sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Winda Komalasari yang telah menjelaskan prinsip pembuatan silabus di sekolah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatona Dwi Herdianti, yakni tahapan dalam pengembangan silabus. Nah, kepada Fatona Dwi Herdianti kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Fatona Dwi Herdianti dengan NIM 20129135 akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan memperhatikan yang pertama urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada pada standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran dengan mempertimbangkan yang pertama, potensi peserta didik, yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Tahapan yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur perinci yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fatona Dwi Herdianti yang telah menjelaskan langkah-langkah dalam pengembangan silabus poin 1, 2, dan 3. Dan untuk poin selanjutnya, langkah yang keempat akan saya jelaskan yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima yaitu menentukan jenis penilaian dengan memperhatikan yang A, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
Yang B, penilaian menggunakan acuan kriteria. Yang C, sistem yang direncanakan adalah sistem yang berkelanjutan. Yang D, hasil penilaian dianalisis untuk tindak lanjut. Nah, sistem penilaian juga harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Seperti kita ketahui, penilaian itu ada dua jenis. Yang pertama, kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, langkah ke-6 yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, menentukan alokasi waktu ini juga didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggunya. Contohnya, di dalam minggu ini ada satu kali hari libur nasional. Nah, maka minggu itu disebut juga dengan minggu yang tidak efektif. Nah, untuk minggu yang efektif itu ada 6 hari. Nah, untuk satu harinya akan ditentukan alokasi waktu per mata pelajarannya. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Sumber didasarkan pada kompetensi dasar serta materi pokok dan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya, sumber belajar ini juga menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Juga akan menentukan nantinya media pembelajaran dan sebagainya. Nah, jadi ada 7 langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Baik itu silabus di kurikulum KTSP 2006 maupun di kurikulum 2013 serta nantinya juga akan di kurikulum Merdeka. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kami mengenai pengertian silabus, prinsip pengembangan silabus dan pembuatan silabus, dan juga langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Nah, kami dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekhilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kami menutup presentasi pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.